Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak ibu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, wah hebat sekali. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat dengan pelajaran kita kemarin? Bagus. Pelajaran kita kemarin sejalan dengan pelajaran kita pada hari ini. Apa, Bu? Pelajaran kita pada hari ini tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Ada 3 pelajaran. Pelajaran apa, Bu? Yang pertama bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua ada IPS tentang keragaman Indonesia. Yang ketiga ada IPA tentang bumi. Kemudian apa, Bu, tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ada 6, seperti gambar berikut ini. Nah, sampai sini paham dengan tujuan pembelajaran kita? Paham ya? Agar kita semakin semangat belajar dan meningkatkan motivasi kita belajar, ayo kita melakukan yel-yel. 1, 2, 3, ya. Aku semangat belajar. Aku ingin jadi anak pintar. Ku dengarkan guruku, ku ingin menambah ilmu. Belajar, belajar, aku siap. Ayo, sudah siap belajar? Anak-anak ibu bisa dibuka ya buku pelajarannya halaman 1. Nah, di buku pelajaran halaman 1 terdapat teks namanya Pawai Budaya. Di Pawai Budaya ini terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok, Bu? Apa itu gagasan pendukung, Bu? Nah, di sini perhatikan. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sementara gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Misalnya, pada teks Pawai Budaya paragraf pertama, ayo kita identifikasi bersama gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Pada paragraf pertama berisi, Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Berdasarkan pada teks paragraf pertama, dapat diidentifikasi gagasan pokoknya yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kenapa? Karena pada kalimat ini adalah inti dari paragraf tersebut. Kemudian dijabarkan. Nah, penjabaran inilah disebut dengan gagasan pendukung. Yang mana gagasan pendukungnya, Bu? Gagasan pendukungnya mulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia hingga terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kemudian kita mengidentifikasi bersama paragraf kedua. Di paragraf kedua, gagasan pokoknya itu di barisan pawai terdepan terdapat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukungnya mulai dari rombongan laki-laki mengenakan baju putih
hingga budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kita sudah mengidentifikasi bersama gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama dan kedua. Di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang ini, kelompok 1, kelompok di depan Ibu, kelompok 2, dan kelompok di sebelah kanan Ibu, kelompok 3. Kelompok 1 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ketiga. Kelompok 2 paragraf keempat, kelompok 3 paragraf kelima. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf. Kemudian, di sini Ibu ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Perlu diperhatikan kepada masing-masing kelompok agar memperhatikan KI-nya, KD, tujuan pembelajaran. Kemudian perhatikan juga petunjuk pengerjaan. Seperti pada pengerjaan pertama, anak-anak Ibu diminta untuk merhatikan petunjuk pengerjaan, membawa alat tulis dan mengikuti step by step pengerjaan soal pertama. Sampai sini paham, akan Ibu berikan masing-masing kelompok. Apakah sudah siap LKPD-nya? Sudah siap. Kumpulkan kembali ya di depan meja masing-masing. Nah, anak-anak Ibu, tadi di dalam teks pawai budaya pada paragraf pertama terdapat keterangan Indonesia itu memiliki keragaman budaya. Apa itu keragaman? Nah, keragaman atau keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat karena adanya banyak perbedaan dalam segala bidang. Bidang apa saja, Bu? Misalnya pada pawai budaya, maka perbedaan dalam budaya. Kemudian ada perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan kepercayaan, perbedaan agama maupun perbedaan bahasa daerah. Agar anak-anak Ibu semakin paham tentang contoh keberagaman yang ada di Indonesia, di sini Ibu akan menginstruksikan anak-anak Ibu di dalam kelompok belajar untuk menanyakan suku dari temannya, daerahnya, hingga ciri khas dari suku daerah tersebut. Apakah sudah ada yang selesai menanyakan informasi terkait keberagaman? Sudah. Niko bertanya kepada Siti. Berdasarkan informasi dari Niko yang mengulik suku dari Siti, Siti ini berasal dari Sumatera Barat. Sukunya suku Minangkabau, ciri khasnya rumah gadang, rendang, dan saluang. Saluang ini adalah alat musik tradisional. Bagus ya kepada Niko. Berdasarkan informasi dari Niko, sudah ada keberagaman. Apa saja? Tadi ditemukan alat musik tradisional, kemudian makanan, kemudian ada rumah adatnya. Di sini Ibu ada media pembelajaran. Media pembelajarannya ini berjudul Keberagaman Indonesia. Di dalam media ini terdapat tarian tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, alat musik tradisional, dan julukan kotanya. Misalnya, pada pakaian adat, gambar pertama, pakaian adat apakah itu? Benar, pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat atau biasa disebut dengan Padang. Lalu tariannya, tarian piring. Bahasa daerahnya, bahasa Minangkabau, alat musiknya saluang. Seperti yang disebutkan oleh Niko tadi ya. Nah, anak-anak Ibu kemudian mengidentifikasi tarian apakah pada gambar ini, rumah adatnya, pakaian adat apakah namanya, bahasanya itu bahasa apa,
dan alat musik apa yang digunakan. Pada masing-masing kelompok bisa dituliskan ya jawabannya dan maju ke depan dijelaskan. Nah, di dalam media pembelajaran tersebut ada alat musik tradisional, ada saluang, ada kecapi, kemudian ada gendang, ada tifa, dan ada lainnya. Saluang itu apa, Bu? Saluang itu seperti suling, dimainkannya dengan ditiup. Nah, saluang ini berasal dari Sumatera Barat. Apabila alat musik ini ditiup, maka akan menghasilkan bunyi. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, bunyi ini dapat merambat pada benda padat, benda cair, benda gas, namun tidak bisa merambat pada ruangan hampa. Contoh benda apa saja, Bu, yang bisa menghasilkan bunyi? Contoh benda yang menghasilkan bunyi itu banyak sekali ya, terutama pada alat musik tradisional. Misalnya ada saluang yang ditiup menghasilkan bunyi, ada gendang yang dipukul menghasilkan bunyi, ada tifa yang dipukul menghasilkan bunyi, maupun ada kecapi yang dipetik menghasilkan bunyi. Semua alat musik tersebut bisa menghasilkan bunyi. Jadi banyak ya benda-benda yang menghasilkan bunyi. Nah, berarti kita sudah belajar 3 pelajaran ya pada hari ini. Ada belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung bahasa Indonesia. Ada tentang keragaman Indonesia, belajar IPS. Ada tentang bunyi, IPA. Anak-anak Ibu, ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang diingat tentang pelajaran pada hari ini? Nah, Ibu akan menjelaskan kembali ya sebagai penguat. Jadi, kita mempelajari tentang 3 pelajaran. Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tentang gagasan pokok dan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok ini adalah inti dari suatu paragraf. Nah, gagasan pendukung ini adalah uraiannya dari gagasan pokok. Kemudian ada keragaman Indonesia. Keragaman Indonesia artinya Indonesia ini memiliki perbedaan-perbedaan dalam beberapa aspek. Aspek suku, bangsa atau bahasa, ada ras, ada kepercayaan atau agama, maupun ada juga namanya budaya. Kemudian bunyi. Bunyi itu apa? Bunyi itu adalah suatu hal yang dihasilkan dari benda bergetar atau benda yang memiliki frekuensi bergetar. Anak-anak Ibu, di sini Ibu ada evaluasi pembelajaran yang terdiri atas 10 soal pilihan berganda. Ibu akan memberikan kepada masing-masing anak Ibu dikerjakan secara mandiri ya, bisa dilihat evaluasinya. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Kumpul kembali ya di meja masing-masing. Anak-anak Ibu, pembelajaran kita esok, pertemuan berikutnya membahas tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Usai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Sayonara ya. Sayonara, sayonara.